Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pernah gak sih teman-teman akhir-akhir ini gitu ngerasain kenapa kok harga barang dari tahun ke tahun terus naik? Misalnya dulu itu anggaplah untuk 1000 aja kita bisa dapetin 10 permen, tapi sekarang dengan harga 1000 itu kita cuma bisa dapat 3 permen. Nah, fenomena dari kenaikan harga barang secara terus-menerus itulah inflasi, yang mana inflasi itu merupakan sebuah fenomena ekonomi di mana terjadinya kenaikan harga barang atau jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang akibat peredaran uang yang tidak terkendali dalam masyarakat. Meskipun para ekonom neoklasik pada awalnya menyatakan bahwa inflasi ini merupakan kondisi di mana kenaikan harga yang berlari kencang akibat peningkatan jumlah uang yang berlebihan, namun Keynes dalam teorinya menyatakan bahwa ada pengangguran di dalam perekonomian, dikarenakan peningkatan jumlah uang yang beredar itu akan menyebabkan adanya peningkatan permintaan agregat, output, dan pekerjaan. Adapun inflasi itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yang pertama, inflasi merayap, di mana kenaikan harga yang sangat lambat kurang dari 3% per tahun, yang mana hal ini menandakan bahwa inflasi dalam kondisi aman dan penting untuk pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu inflasi berjalan, di mana harga naik secukupnya sekitar 3% hingga 7% per tahunnya, yang menandakan bahwa laju inflasi sebagai peringatan bagi pemerintah dalam mengendalikannya sebelum berubah menjadi inflasi. Yang ketiga ini inflasi bergerak, di mana harga naik dengan kisaran 10% hingga 20% per tahunnya dan bisa mempengaruhi orang miskin dan kelas menengah ke bawah. Yang keempat yaitu hiperinflasi, di mana kenaikan harga pada tingkat ganda yang nyaris mencapai 100% per tahunnya, bahkan tak terukur dan tak terkendali, yang menyebabkan keruntuhan total perekonomian akibat penurunan daya beli uang secara berkelanjutan. Dan hal ini sendiri sudah pernah terjadi pada tahun 1998, di mana laju pertumbuhan inflasi itu mencapai 600% di tahun tersebut. Di sini ada beberapa pendapat mengenai kesenjangan inflasi. Yang pertama itu how to forward. Kesenjangan inflasi merupakan kelebihan pengeluaran yang direncanakan atas output yang tersedia pada pra-inflasi atau harga dasar. Yang kedua yaitu list play. Kesenjangan inflasi adalah jumlah di mana pengeluaran agregat akan melebihi output agregat pada tingkat pendapatan kesempatan kerja penuh. Dan yang ketiga menurut Keynes, menganggapnya sebagai kelebihan pengeluaran atas pendapatan pada tingkatan kesempatan kerja penuh. Cara menghilangkan kesenjangan inflasi. Yang pertama itu meningkatkan tabungan sehingga agregat permintaan berkurang, tapi ini dapat menyebabkan kecenderungan deflasi. Yang kedua itu menaikkan nilai output yang tersedia agar sesuai dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan. Sebagai langkah kebijakan, ini menyarankan pengurangan permintaan agregat untuk mengendalikan inflasi. Untuk itu, jalan terbaik adalah untuk memiliki anggaran surplus dengan menaikkan pajak. Ini juga mendukung insentif tabungan untuk mengurangi pengeluaran konsumsi. Analisis kesenjangan inflasi dalam agregat ini seperti pendapatan nasional, pengeluaran investasi, dan pengeluaran konsumsi jelas mengungkapkan apa yang menentukan kebijakan publik sehubungan dengan pajak, pengeluaran publik, kampanye tabungan, kontrol kredit, penyesuaian upah singkatnya. Sebuah langkah-langkah inflasi yang dapat dibayangkan mempengaruhi kecenderungan untuk mengonsumsi, menabung, dan berinvestasi yang bersama-sama menentukan tingkat harga umum. Penarikan permintaan atau teori inflasi moneter. Inflasi tarikan permintaan atau inflasi permintaan berlebih adalah jenis inflasi tradisional dan paling umum. Ini terjadi ketika permintaan agregat meningkat sementara pasokan barang yang tersedia menjadi berkurang. Barang mungkin kekurangan pasokan baik karena sumber daya dimanfaatkan sepenuhnya atau produksi tidak dapat ditingkatkan dengan cepat untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Akibatnya, harga barang mulai naik sebagai respon terhadap situasi yang sering digambarkan sebagai terlalu banyak uang mengejar terlalu sedikit barang. Artinya, kenaikan jumlah uang yang beredar atau kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian yang menyebabkan meningkatnya permintaan barang dan jasa, sehingga tidak terpenuhi. Hal ini menyebabkan kenaikan harga-harga secara umum, baik barang maupun jasa.
Adapun beberapa teori tentang inflasi tarikan permintaan tersebut, yang pertama dari pandangan moneter, inflasi itu merupakan sebuah fenomena moneter di mana jumlah uang yang beredar itu merupakan perbandingan antara tingkat harga dan tingkat output real terhadap perputaran uang. Yang kedua, Friedman menyatakan bahwa inflasi selalu dan dimana-mana merupakan fenomena moneter yang muncul dari ekspansi yang lebih cepat dalam jumlah uang daripada dalam output total. Dia berpendapat bahwa perubahan jumlah uang yang akan berhasil menyebabkan perubahan pendapatan nominal. Kemudian, menurut teori permintaan dari Keynes, itu menyatakan bahwa peningkatan permintaan agregat sebagai sumber inflasi tarikan permintaan, di mana ketika nilai permintaan agregat melebihi nilai penawaran agregat pada tingkat kesempatan kerja penuh, kesenjangan inflasi akan muncul. Sehingga semakin besar kesenjangan antara permintaan agregat dan penawaran agregat, maka akan semakin cepat pula inflasi. Kemudian yang terakhir itu kelebihan permintaan Ben Hansen yang menyajikan model inflasi kelebihan permintaan dinamis eksplisit yang menggabungkan dua tingkat harga terpisah, yang mana satu untuk pasar barang dan lainnya untuk pasar faktor tenaga kerja. Selanjutnya mengenai biaya pendorong inflasi. Dorongan biaya merupakan kenaikan uang upah ataupun uang yang lebih cepat daripada produktivitas tenaga kerja, di mana penyesuaian upah atas kompensasi dalam indeks biaya hidup berupa kenaikan harga bahan mentah yang diproduksi dalam negeri ataupun yang diimpor, yang menyebabkan inflasi dorongan laba, di mana oligopoli dan perusahaan monopoli menaikkan harga produk untuk mengimbangi kenaikan tenaga kerja dan biaya produksi sehingga memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Namun, teori inflasi berdasarkan dorongan biaya tersebut memiliki beberapa kritikan, di antaranya yang pertama, inflasi dorongan biaya itu hanya dikaitkan dengan pengangguran, sehingga ketika pemerintah berkomitmen pada kebijakan pekerjaan penuh, maka ia harus mentolerir kenaikan upah oleh serikat kerja. Yang mana, jika pemerintah mencoba meningkatkan permintaan agregat selama periode pengangguran, maka hal itu dapat menyebabkan peningkatan upah melalui aksi serikat buruh yang meningkatkan output dan kesempatan kerja. Selain beberapa teori inflasi yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa teori inflasi lainnya, di antaranya yang pertama, teori inflasi campuran biaya tarikan permintaan dan dorongan biaya. Pada teori ini, inflasi merupakan campuran antara tarikan permintaan dan dorongan biaya ketika perubahan tingkat harga mencerminkan pergeseran ke atas dalam fungsi permintaan dan penawaran agregat. Tetapi itu tidak akan terjadi dalam proses yang bersamaan dikarenakan dalam inflasi tarikan permintaan, kenaikan harga mungkin mendahului kenaikan upah. Sementara pada inflasi dorongan biaya, kenaikan upah akan mendahului kenaikan harga. Jadi, kenaikan harga dapat dimulai dengan salah satu dari dua kekuatan tersebut, tetapi proses inflasi tidak dapat dipertahankan tanpa adanya kekuatan lain. Yang kedua, yaitu inflasi sektoral yang menunjukkan bahwa harga dan upah fleksibel ke atas sebagai respon terhadap kelebihan permintaan, tetapi kaku ke bawah. Sekalipun permintaan agregat itu tidak berlebihan, namun kelebihan permintaan di beberapa sektor ekonomi dan kekurangan permintaan di sektor lain tetap akan menyebabkan kenaikan pada tingkat harga umum. Hal ini dikarenakan harga tidak jatuh di sektor-sektor yang kekurangan permintaan karena ada kekakuan harga ke bawah, tapi harga di sektor kelebihan permintaan dan tetap konstan di sektor lain, sehingga efek bersihnya adalah kenaikan keseluruhan pada tingkat harga. Yang selanjutnya itu teori strukturalis, di mana teori ini menekankan pada infleksibilitas dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang dikarenakan inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian. Maka teori ini juga disebut sebagai teori inflasi jangka panjang. Yang selanjutnya itu inflasi markup, yang mana model inflasi ini bisa mengarah pada tingkat harga yang stabil, naik atau turun tergantung pada markup yang masing-masing digunakan oleh perusahaan dan pekerja. Jika salah satu atau keduanya menggunakan konsep markup persentase, maka inflasi akan berkembang lebih cepat dalam menetapkan markupnya dalam bentuk uang. Yang terakhir itu inflasi terbuka, yang mana inflasi ini merupakan hasil operasi mekanisme pasar yang tidak terputus dan tidak ada pemeriksaan atau kontrol atas distribusi komoditas oleh pemerintah. Peningkatan permintaan dan kekurangan pasokan terus berlanjut yang cenderung mengarah pada inflasi terbuka. Inflasi terbuka yang tidak terkendali pada akhirnya akan menyebabkan hiperinflasi.
last but not least, ini inflasi yang ditekan, yang mana inflasi yang ditekan ini juga terjadi ketika upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi permintaan impor melalui tarif, pembatasan impor, pembatasan pinjaman luar negeri, perjanjian impor sukarela, dan lain-lainnya. Sehingga selama kontrol tersebut ada, permintaan saat ini ditunda dan ada versi permintaan dan komoditas yang dikendalikan, maka kontrol itu tidak dapat dihilangkan dan adanya inflasi terbuka.